Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Senang masih bisa berjumpa dengan Anda semua. Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai perjuangan hidup kita. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semua itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikan kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil tadi kita mendengar perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Biji sesawi dikatakan tadi paling kecil dari antara semua jenis sayuran, tetapi ketika dia bertumbuh, dia menjadi pohon besar sehingga banyak burung yang datang bersarang kepadanya. Dalam permenungan saya, hal kerajaan surga yang disampaikan oleh Yesus itu juga berkaitan dengan diri kita. Kadang kita merasa bahwa kita itu tidak punya apa-apa. Kadang kita merasa bahwa kita tidak sepandai dan sepintar orang lain. Kadang kita merasa bahwa kita punya harta tidak sebanyak orang lain. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Kita harus membuka ladang hati kita. Membiarkan benih yang ditaburkan oleh Allah itu yang serba kita merasa kekurangan tadi. Biarkan Allah menaburkan itu di lahan hati yang subur. Maka sekalipun kecil dia akan berbuah melimpah. Maka tergantung dari kita. Bagaimana kita berjuang untuk menyiapkan ladang hati kita agar benih yang ditaburkan oleh Allah bertumbuh, akhirnya menghasilkan buah berlimpah. Maka jangan takut kalau kita tidak sepandai orang lain, tidak sepintar orang lain, tidak punya pangkat apapun. Tapi mari kita buka hati kita, menyiapkan ladang hati kita, agar ketika Tuhan menaburkan benih sekecil apapun, dia akan bertumbuh lebat. Dan banyak orang akan datang menaung di bawah pohon itu. Mari Bapak Ibu, Tuhan punya rencana yang baik atas hidup Anda dan saya. Kita punya banyak kekurangan. Mungkin kita orang berdosa, tapi Tuhan punya rencana yang terbaik bagi hidup Anda dan saya. Mari kita siapkan ladang hati kita. Kita gembur ladang hati kita. Kita beri pupuk, kita beri air yang secukupnya. Agar ketika benih yang ditaburkan Tuhan boleh bertumbuh, boleh tumbuh mekar menghasilkan buah berlipat ganda. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk setiap berkat yang kami terima.
Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit. Utuslah kuasa Roh Kudus-Mu untuk mendampingi mereka. Jauhkanlah mereka dari keputusasaan. Kalau boleh, Engkau jamah dan Engkau sembuhkan mereka. Mampukan mereka untuk boleh menyatukan segala penderitaan mereka dan terus berharap pada belas kasih dan kerahiman. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.